Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Fahrul Bukhari di CBC TV. Pada kesempatan pagi ini saya sedang berada di makam Sunan Godok. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan mencari informasi tentang makam Sunan Godok. Saya akan mengulas 3 nama yang kontroversial yang beredar di masyarakat, yaitu tentang makam Raden Kian Santang, Syekh Rahmat Suci, dan Sunan Godok. Saya akan berdiskusi dengan para juru kunci. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Hidayat. Dengan Bapak Hidayat. Jadi begini, Pak, dan saya mau bertanya, di sini ini apakah makom atau patilasan? Iya. Menurut pengetahuan Bapak, sesuai dengan yang dilaksanakan sampai turun temurun ratusan tahun, bahwa ini makam Prabu Kian Santang yang dulu namanya Prabu Kian Santang. Setelah beliau masuk Islam, mengembangkan Islam, beliau dinamakan, ganti namanya jadi Sunan Rahmat Suci, yang terkenal dengan namanya Makam Godok. Oh, Itu Makam Godok adalah namanya Syekh Sunan Rahmat Suci atau Prabu Kian Santang, dan putra Prabu Siliwangi. Gitu. Di sini bukan petilasan, dan dulu juga ada tahunnya meninggalnya, di sini ada bukunya. Setiap mengalahkan perang di sini dapat nama, gitu, gelar. Nama aslinya itu yang Bapak ingat aja dari dulu, Kian Santang, ya Prabu Kian Santang. Terus Pangeran Gagak Lumayung, itu nama beliau masih. Gagak Lumiring, Jalan Terang Setra, itu nama beliau. Cakrabuana, Boros Ngora, nama beliau semua gitu. oh benar. Yang sekarang ditempati, setiap bekas beliau ada penerus gitu. Yaitu beliau dulu pernah di situ. Dengan nama lain gitu, pindah lagi. Setiap beliau pindah tempat pasti ada nama. Tetapi Raden Kian Santang ini disuruh pulang oleh Ali yang dimaksud Bapak sini, apakah sahabat Rasul ataukah orang lain? Ya. Jadi begini, memang dalam kisah itu dari orang tua dulu ketemu sama sahabat yang namanya Sayyidina Ali Murtada gitu. Cuman dalam hasil penelusuran, ya, dalam sejarah itu tidak ada yang namanya Sayyidina Ali sahabat, sebab abadnya udah berbeda kan. Betul. Abad ke berapa gitu. Kalau Pajajaran kan Betul. abadnya ke-13, ya. Nah, Wali Songo itu abad ke-14. Sunan Rahmat ini hidupnya di abad ke-13 gitu. Jadi yang namanya kebetulan aja, yang namanya Ali di tanah Mekah itu ketemu dengan Kian Santang itu adalah namanya Ali gitu. Bukan Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Ali, hanya namanya kebetulan namanya Ali, dan orangnya pun istilah kata sama kesaktiannya dengan Kian Santang gitu. Bukan melebihi Kian Santang gitu. Tapi ada juga orang tua yang mengatakan, ya, kalau kekuasaan Allah itu bisa saja Sayyidina Ali sudah tidak ada, Kian Santang berislam bertemu dengan Sayyidina Ali bisa saja, dengan itu izin Allah. Kalau kita hubungannya bil ghaibi gitu. Iya, betul. Kalau secara logika manusia itu memang nggak mungkin. Secara dohir gitu. Secara dohir. Kalau secara gaib dengan biidnillah, ya bisa saja Kian Santang ketemu dengan Sayyidina Ali gitu. Itu aja lah saja versinya, ya. Kalau pertemuan Sayyidina Ali dengan Kian Santang gitu. Ya kalau secara ilmiah kan jauh, 500 sekian dengan 1300 sekian gitu kan. Sejarah, kalau kan versi itu beda-beda.
Ada versi Cirebon begini, Kian Santang. Kalau versi Godog namanya versi Garut begini. Sebetulnya kan yang paling sulung putra Prabu Siliwangi itu adalah Kian Santang. Satu Prabu Kian Santang, nomor Walang Sungsang dan Rara Santang. Tiga bersaudara ini kan, yang pertama yang namanya Kian Santang menjadi Sunan Rahmat Suci Makam Godog adalah ini. Yang kedua Rara Santang yang sekarang namanya Saripah Mudain. Beliau kan adanya di Cirebon, ibunya Sarip Hidayatullah. Yang ketiga yang namanya Walang Sungsang adalah Mbah Kuwu Sangkan yang ada di Cirebon. Mbah Kuwu Sangkan. Iya, itu kakak beradik bertiga. Kalau menurut versi Godog gitu ya. Kalau di kan dibalik ceritanya. Jadi Kian Santang itu yang paling bungsu. Oh. Kalau di sinetron ya di TV. Ya. Kalau yang sebetulnya adalah kalau versi Godog itu. Versi Godog Raden Kian Santang ini adalah Yang paling putra sulung. pertama Putra dari Prabu Siliwangi. Dengan ibunya yang namanya Ibu Ratu Manik Gumilang adalah Ibu Nyimas Subang Larang. Nyimas Subang Larang. Ini ada nama Sunan Godog. Maksud dari kata Sunan Godog itu apa, Pak? Oh iya. Yang dinamakan terkenalnya dengan makam Godog itu adalah tempat. Godog itu tempat. Sewaktu beliau pulang dari tanah Mekah, gitu, kata Ali, silahkan Rai pulang ke Pulau Jawa dengan cari tempat yang bisa untuk ujilah istilahnya untuk istirahat di situ, untuk mendekatkan taqarrub kepada Allah adalah nanti ada tempatnya. Singkat cerita ya beliau itu pulang lagi ke Pulau Jawa. Nah di perjalanan itu hanya dibekali dengan satu kuda semprani dengan satu peti tanah, satu peti tanah haram. Nanti kata Ali, kalau tempat beliau itu udah dikasih tahu sama Ali, kalau kuda ini turun, peti tumpah, nah di situ tempat. Sehingga ceritanya itu, begitu datang ke Gunung Suci, ini namanya udah Gunung Suci itu dari dulu. Begitu datang ke sini, sesuai petunjuk Ali, kuda ini turun, peti tumpah di sini gojlak. Iya kayak apalah, kayak gempa gitu ya. Jadi godeg dulunya namanya godeg. Nah itu sudah Godog sampai sekarang namanya sampai Gunung Suci Godog Suci terkenalnya. Dari bawah ada kan Desa Suci, Kampung Suci, adalah tempat menuju ke Gunung Suci. Iya, itu yang namanya Godog dari gudegnya gunung ini, tempat ini gitu. Ya nggak ada bedanya. Siapa namanya Sunan Muria kan namanya lain. Itu Muria gunung kan, Gunung Muria. Ini juga Gunung Godog. Yang dimaksud dengan nama Sunan Godog adalah Sunan yang berada di lokasi atau bertempat di suatu daerah yang bernama Godog. Jadilah makam Godog. Begitulah hasil dari wawancara kami bersama salah satu kuncen atau juru kunci dari makom Syekh Rahmat Suci. Saat ini saya bersama juru kunci makam keramat Sunan Godog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ini tempat petilasan atau makam?
Ini istilahnya makam. Boleh tahu makam siapa? Makam suci siapa di sini? Ini makamnya Prabu Kian Santang. Istilahnya dia udah masuk Islam. Sunan Rahmat Suci. Mengenai berita simpang siur yang beredar di masyarakat luas tentang siapakah makam keramat Sunan Godok, ternyata jawabannya dari juru kunci. Bapak menjelaskan 3 nama tersebut. Ya, sebetulnya itu namanya yang 3 itu hanya adalah beliau-beliau juga namanya. Yang pertama nama Prabu Kian Santang, yang kedua yang sesudah masuk Islam Syekh Sunan Rahmat Suci, hanya beliau. Untuk yang ketiga disebut Sunan Godok, Yaitu istilahnya sudah masuk wali. sudah masuk. Pemirsa, di mana 3 nama tersebut adalah satu sosok yang sama. Yang pertama adalah Raden Kian Santang. Beliau berganti nama setelah hijrah menjadi Syekh Rahmat Suci, dan setelah beliau diangkat menjadi wali, lebih dikenal dengan Sunan Godok. Baik, Pak Kunjung, terima kasih atas informasi yang diberikan. Saya mohon pamit.